Halo adik-adik remaja, apa kabar? Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik remaja dalam ibadah virtual kita saat ini. Harapan kakak, semoga semua adik-adik remaja senantiasa sehat ya. Iya, saat ini kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita dan siapkan Alkitab kita. Kita mau merenungkan akan firman Tuhan secara bersama-sama ya. Iya, sebelum kita membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami anak remajamu akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau tolong kami Tuhan, beri kami hikmat agar firman-Mu yang akan kami baca serta renungkan bersama boleh kami pahami, boleh kami mengerti dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yang akan menjadi tema perenungan kita dalam seminggu ke depan yaitu lone lines. Lone lines. Apa itu lone lines? Iya, lone lines adalah perasaan kesepian. Nah, pernahkah adik-adik merasa kesepian? Mungkin karena di rumah mama dan papa sedang sibuk bekerja sehingga adik-adik merasa kesepian. Atau mungkin adik-adik pernah merasa kesepian karena di rumah tidak ada teman bermain, atau mungkin tidak ada teman ngobrol. Ya, semua orang pasti pernah merasa kesepian di saat sendiri atau tidak ada yang menemani. Nah, adik-adik, tema kita saat ini yaitu lone lines lebih mengarah pada rasa kesepian dalam diri seseorang sekalipun sedang berada di tengah keramaian. Nah, ketika kita tidak bisa mengatasi dengan baik, maka lone lines atau rasa kesepian itu akan mengakibatkan depresi. Nah, kalau kita depresi, maka akan muncul perasaan putus asa, akan muncul perasaan panik. Mungkin ada juga yang mengutuk dirinya sendiri, dan ada juga yang nekat untuk bunuh diri. Nah, kesepian dialami oleh semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap istimewa seperti nabi, pendeta, atau juga pemimpin besar. Salah satunya adalah Nabi Elia. Nah, untuk tahu ceritanya, mari kita baca Alkitab kita. Kita ambil Alkitab kita buka kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku,
sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh dami-damimu dengan pedang." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi, angin, sepoi-sepoi, basah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita tadi, dalam penggalan kisah Nabi Elia yang terdapat dalam kitab sebelum teks Alkitab yang kita baca tadi, di situ menggambarkan keberanian sang nabi dalam menghadapi nabi-nabi Baal. Nah, Elia mengajak para nabi Baal berkompetisi memanggil Allah agar umat tahu siapa Allah yang sebenarnya, siapa Allah yang benar. Nah, saat kompetisi berlangsung, para nabi Baal yang berjumlah 450 orang mengalami kesulitan dan diejek oleh Nabi Elia yang mengatakan, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ia ada urusannya, mungkin ia bepergian, atau barangkali ia tidur dan belum terjaga." Nah, apa yang terjadi? Para nabi Baal kalah. Karena mereka kalah, maka nabi Baal itu pun dibunuh atas perintah Nabi Elia. Kisah itu menunjukkan bahwa Nabi Elia adalah seseorang yang memiliki keberanian luar biasa. Namun dalam kisah hidupnya yang selanjutnya, sebagaimana terlihat dalam bacaan kita tadi, kita menemukan hal yang sebaliknya. Setelah Raja Ahab tahu Elia membunuh nabi-nabi Baal, ia memberitahukan kepada istrinya, Izebel. Nah, Izebel kemudian bersumpah akan membunuh Elia. Berita itu didengar oleh Elia. Nah, yang tadinya Elia adalah seorang yang pemberani, kini dia menjadi ketakutan saat mendengar bahwa ia akan dibunuh oleh Izebel. Dia takut yang begitu luar biasa, sehingga Elia memutuskan untuk melarikan diri. Nah, awalnya dia pergi bersama bujangnya, namun kemudian dia meninggalkan bujangnya di Beersheba. Rasa takut yang kuat dirasakan oleh Elia, ditambah lagi dengan kekecewaan karena harapan Elia atas kuasa Tuhan berbeda dengan kenyataan. Hal itu membuat Elia merasa putus asa. Itu sebabnya Elia ingin menyendiri. Elia mengalami loneliness. Nah, perasaan itu begitu kuat merasuki dirinya sehingga Elia merasa tidak lagi berguna. Sehingga ia mengatakan dalam ayatnya yang keempat, ayo kita baca bersama-sama ayat yang keempat
"Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, adik-adik, keputusasaan, kesendirian, serta keinginan untuk mati membuat Nabi Elia tidak berselera untuk makan. Ia terbaring lemah, sampai pada akhirnya malaikat memaksa ia makan hingga punya kekuatan berjalan selama 40 hari ke Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Nah, Gunung Horeb ini biasa disebut dengan Gunung Allah. Gunung ini dikaitkan dengan tempat persemayaman Allah. Nah, di gunung itu pula Musa pernah berjumpa dengan Allah, baik dalam bentuk semak yang menyala maupun pemberian 10 perintah secara langsung kepada Musa. Nah, di Gunung Horeb itu Elia menumpahkan perasaannya kepada Allah. Ya, kalau bahasanya anak remaja sekarang, dia mengeluarkan semua unek-uneknya yang masih dia pendam dalam hatinya. Nah, Elia menilai dirinya bahwa dirinya sudah melakukan banyak hal, tetapi kini di tengah tekanan yang dilandanya, ia merasa tidak lagi punya teman. Karena rekan-rekan nabinya sudah dibunuh oleh Isabel. Elia merasa sendirian. Sehingga Elia mengatakan dalam ayatnya yang ke-10, ayo kita perhatikan ayatnya yang ke-10, yang mengatakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Nah, adik-adik, dari ayat ini tergambar bahwa harapan Elia adalah agar Tuhan datang menolongnya dengan kekuatan dahsyat. Nah, untuk menjawab harapan Elia, Allah menyuruh Elia keluar untuk berjumpa dengan dirinya. Namun Elia tidak menjumpai Allah di tengah kekuatan angin besar yang menghancurkan gunung dan bukit batu. Elia juga tidak menjumpai Allah di tengah gempa yang disusul dengan api. Malahan Allah justru dijumpai Elia dalam hembusan angin sepoi-sepoi dalam bacaan kita tadi ya. Nah, olehnya itu Elia disadarkan bahwa kekuatan Allah tidak diatur oleh dirinya. Allah hadir dalam berbagai rupa seturut dengan kehendaknya. Nah, yang diperlukan bagi seorang Elia adalah mendengarkan dan merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Meskipun dalam rasa kesepian, dia selalu merasa kesepian, tetapi dia tetap memerlukan akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Nah, loneliness atau kesepian adalah suatu keadaan mental dan emosional yang dicirikan dengan perasaan hampa, merasa sunyi, tidak memiliki teman, merasa terisolasi, dan merasa tidak ada seorang yang menemani dirinya, akibat dari ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan dengan kenyataan kehidupan. Nah, jika rasa kesepian itu tidak diatasi dengan baik, maka akan mengakibatkan tindakan-tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan lingkungan sosial di mana orang itu berada. Perlu kita ketahui bahwa kesepian itu tidak terkait dengan situasi keramaian atau banyaknya teman. Banyak teman di media sosial itu tidak akan menjamin kita jauh dari kesepian, melainkan akan semakin membawa kita dalam keadaan di mana kita selalu merasa sepi. Nah, yang menjadi tugas anak-anak remaja yaitu membangun komunikasi dan pertemanan secara nyata di lingkungan di mana kita berada, terkhususnya di dalam persekutuan kita, agar kita jauh dari yang namanya loneliness atau perasaan sepi. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semua, akan memampukan kita untuk melakukan setiap firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami menghadapi atau bagaimana kami melewati berbagai pergumulan hidup yang hadir dalam kehidupan kami. Bagaimana kami belajar untuk menghadapi rasa kesepian yang mungkin beberapa orang yang mengalaminya. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Ya Tuhan, seluruh kehidupan anak remaja-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.